Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PPG Angkatan Pertama Gelombang Kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Swastike, SSN. Saya mahasiswa PPG Daljab di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2274807079. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran materi menggambar karakter kepala manusia animasi 2 dimensi di SMK Negeri 1 Sukawati, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan Pertama Gelombang Kedua tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Besar harapan saya untuk Bapak Ibu dosen memberikan masukan, saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Ya, sekarang Bapak akan istilahnya memberikan di pembelajaran kita hari ini tentang menggambar karakter animasi 2 dimensi dengan tema kepala manusia. Oke. Tapi sebelumnya Bapak intinya memberikan istilahnya anak-anak pemahaman dulu tentang pembelajaran ini agar nantinya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, ya, seperti itu. Kemudian Cindy silahkan pimpin untuk berdoanya. Om Swastiastu. Ya, silahkan duduk. Nah, ini untuk di pembelajaran kita hari ini, semoga nanti istilahnya bisa berjalan dengan lancar, sehingga manfaat yang kita dapatkan nanti di pembelajaran ini bisa terserap dengan maksimal, seperti itu, ya. Kemudian nanti istilahnya sebelum Bapak ke arah ke materi pembelajaran, dalam artian Bapak akan istilahnya menanyakan ke sini hari ini semua hadir atau ada yang tidak datang? Hadir, Pak. Semua hadir, nggih? Baik, terima kasih. Nah, untuk di tahapan berikutnya nanti Bapak akan memberikan istilahnya asesmen awal di sini tentang tentang materi tentang menggambar karakter animasi 2 dimensi. Menggambar karakter animasi 2 dimensi yang pada pembelajaran kali ini mengarah kepada ranah apa anak-anak sekalian? Keterampilan apa teori? Keterampilan, ya. Di minggu lalu tentunya kita sudah ke ranah pengetahuan. Setelah itu kita menginjak kepada tahapan yang berikutnya, yaitu ranah keterampilan. Nah, di sini dia Nah, di sini dia akan ada, sudah dilihat toh enggak ini? Jelas toh enggak? Apa kurang besar? Kurang besar lagi dikit nggih? Nah, di sini pada kompetensi. Nah, pada kompetensi dasar yang anak-anak wajib pahami sebelum anak-anak mengarah ke prakteknya adalah pada 4.3. Di sini dia tertulis istilahnya membuat sketsa karakter kepala manusia animasi 2 dimensi. Yang itu dulu anak-anak sekalian wajib pahami. Kemudian pada indikator pencapaian kompetensinya, anak-anak sekalian, nah di sini pada 4.3
4.3.3 membuat teknik menggambar karakter kepala manusia animasi 2 dimensi. Ya, 2 dimensi di sini ya, menggambarnya ke arah prosesnya. Ke arah prosesnya, jadi anak-anak sekalian yang nanti wajib kerjakan. Kemudian yang di tujuan pembelajaran, karena kita ke arah praktek, jadi yang diharapkan nanti adalah tujuan pembelajaran dalam ranah keterampilan, karena dia ranah keterampilan itu yang akan menjadi poin penilaian Bapak adalah satu adalah sikap anak-anak sekalian, sikap dalam artian kinerja anak sekalian, kemudian sikap di kelas, apakah kooperatif seperti itu, kemudian hasil akhir dari apa? Dari penugasan yang nantinya anak-anak sekalian kerjakan seperti itu, nge? Nah, di sini, dari tujuan pembelajaran yang Bapak bilang tadi, kita sudah mengarah ke tujuan pembelajaran dalam ranah keterampilan. Dalam ranah keterampilan di sini tertulis adalah melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, peserta didik dalam kurung audien dapat mengerjakan behavior, mengerjakan itu tergolong behavior, kemudian menggambar karakter kepala manusia animasi 2 dimensi dengan menyimak. Nah, menyimak istilahnya video dan dinilai dengan LKPD. Nah, ini condition dan dengan benar, apa yang identik dengan degree-nya. Seperti itu, ya. Nah, nanti anak-anak sekalian istilahnya di sini akan istilahnya mengerjakan hal ini nanti, ya. Untuk di pertemuan awal kita nanti istilahnya di praktek ini dalam ranah keterampilan ini nanti istilahnya di tahap berikutnya itu akan istilahnya mengerjakan praktek, menggambar karakter animasi 2 dimensi dengan tema kepala manusia, seperti itu. Sebelum Bapak istilahnya ke tahap kegiatan inti, Bapak sebentar ya membagikan anak-anak LKPD-nya. Tapi sebelum itu anak-anak sekalian wajib dulu tahu istilahnya cara pengisian nanti di LKPD itu. Karena ini penting juga bagi Bapak, intinya nanti biar anak-anak tahu tentang seperti apa LKPD itu nanti dibuat, seperti itu. Sudah jelas ya? Segitu ya. Ini dia LKPD yang anak-anak sekalian buat. Dan di sini ada nama, kelas, nomor absen, kompetensi, materi, alokasi, dan waktu. Dan ini indikator pembelajaran yang tentunya sudah tadi Bapak tunjukkan di awal pembelajaran, ya. Kemudian ini dia tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu ranah pengetahuan dan ranah keterampilan, seperti itu. Kemudian, nah ini langkah-langkah yang anak-anak sekalian nanti wajib ketahui sebelum anak-anak sekalian nanti mengerjakan ke tahap pengerjaan tugasnya, seperti itu. Di sini dia ada amati gambar, kemudian gambarkan oval, kemudian gambarkan mata, garis horizontal, kemudian buat alis di atas garis horizontal, kemudian tambahkan hidung di antara garis horizontal dan dagu, kemudian ini dia gambarkan mulut di sekitar separuh antara hidung dan dagu, kemudian tambahkan telinga di samping kepala, dia lurus ya, lurus dengan mata itu di sampingnya, kemudian gambarkan rambut dan di kepala karakter, kemudian ini dia finishingnya akhir dengan istilahnya menghapus garis-garis bantu horizontal dan vertikal, seperti itu yang nanti anak-anak sekalian gini. Kemudian di akhirnya ini anak-anak sekalian mengerjakan ke praktek langkah kerja, diselesaikan dengan teknik arsir pensil hitam dan putih. Materi bahan ajar ya, tentunya materi bahan ajar ini sudah Bapak share ke WA masing-masing. Jadi intinya Bapak istilahnya memberikan di sini hanya sekilas saja. Sekilas saja dalam artian di sini nanti akan ada tentang metode menggambar wajah dan kepala anime ya, dari tahap awal, kemudian gambarkan oval dan dibagi menjadi 4 bagian, kemudian gambarkan mata di bawah garis horizontal, kemudian yang berikutnya
buat alis di atas garis horizontal, kemudian yang ini tambahkan hidung di antara garis horizontal dan dagu, kemudian apa namanya, nah ini yang tahap berikutnya, gambarkan mulut di sekitar separuh antara hidung dan dagu. Di sini dia gambarkan mulut, di sini dia, ya, di sana. Kemudian apa namanya, yang berikutnya, tambahkan telinga. Telinga kalau dilihat karakternya adalah lurus daripada mata dia di sini, nge? Lurus dia di sini. Kemudian di bawahnya ini sampai di hidung dia karakternya. Makanya itu dia pedomannya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini sudah mengarah ke lebih detail lagi. Gambarkan rambut. Rambut di kepala karakter, tentunya rambut yang ditampilkan sesuai dengan apa namanya, imajinasi. Disesuaikan dengan karakter yang ingin dibuat. Kemudian ini, nah ini hapus garis bantu horizontal dan vertikal yang pada gambar ini maksudnya mungkin. Oke. Seperti itu. Anak-anak sekalian sudah melewati di tahapan awal di pembelajaran kita. Kemudian sekarang kita mengalih ke tahap kegiatan. Tapi sebelumnya itu Bapak bagikan dulu LKPD-nya ini. LKPD-nya ini nanti silahkan dikerjakan. Nah, setelah Bapak membagikan LKPD ini, tentunya anak-anak sekalian nanti akan istilahnya membahas tentang istilahnya masalah yang terkait dengan pembelajaran kita di hari ini, membahas tentang pembelajaran kita terkait dengan materinya apa? Materinya adalah praktek mengajar, pembelajaran tentang menggambar karakter animasi dengan tema 2 dimensi dengan tema kepala manusia, seperti itu. Nah, dalam artian setelah ini anak-anak sekalian silahkan istilahnya mengerjakan tugas tugas yang Bapak yang di-share tadi di WA masing-masing. Silahkan dikerjakan itu sesuai dengan istilahnya yang Bapak bagikan di-share di grup WA anak-anak sekalian. Kemudian nanti silahkan anak-anak sekalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang yang Bapak share tadi di grup itu. Oke? Seperti itu. Kemudian silahkan bentuk grup yang sama seperti yang minggu lalu Bapak berikan, yaitu Cindy dan Pangestu di grup 1, di kelompok 1, kemudian Chandra dan Ngurah di kelompok 2, kemudian Yusuke dan Rama di kelompok 3. Seperti itu. Oke, silakan. Tadi kan sudah Bapak bagikan anak-anak sekalian LKPD-nya. Sebelum anak-anak sekalian mengerjakan LKPD-nya, Bapak berikan dulu istilahnya PowerPoint tentang menggambar sketsa animasi dengan tema karakter kepala manusia. Nah, di sini PowerPoint yang Bapak buat di sini dia istilahnya memuat tentang tujuan pembelajaran, ya, yang di atas ini tertera dia ranah pengetahuan. Tentunya anak-anak sekalian nantinya di ranah ini kita sudah mengarah ke ranah keterampilan, seperti itu, ya, di ranah keterampilan yang anak-anak sekalian wajib pahami. Nah, di sini, di sini dia akan ada juga persepsi. Persepsi ini wajib anak-anak sekalian pahami. Kemudian di sini, nah, pertanyaan Bapak yang terkait dengan persepsi, ya, dalam artian Bapak juga ingin bertanya ke anak-anak sekalian. Dalam artian dari keseharian anak-anak sekalian, pernah atau tidak kalian membuat karakter animasi? Pernah. Yusuke, karakter animasi apa yang Yusuke pernah buat? One Piece gitu. Ya. Kalau dilihat karakter One Piece itu seperti apa? Kalau Yusuke bisa mengulas. Karakternya karakter bajak laut.
seorang bajak laut. Jadi dia istilahnya karakternya itu istilahnya baik apa jahat? Baik ya, seperti itu. Kemudian dari karakter itu Yusuke istilahnya ada atau enggak karakter lain yang Yusuke sukai dari film One Piece seperti itu? One Piece. Ya. Conan, detektif Conan. Kenapa Yusuke senang terhadap karakter detektif Conannya, apa ada karakter lainnya di film Conannya itu? Conannya. Ya. Kenapa Yusuke senang karakter Conannya itu? Karena karakter itu sebenarnya orang dewasa tapi menjadi anak kecil, dan seolah-olah anak kecil itu sangat pintar untuk menyelesaikan masalah. Ya, bagus ulasan Yusuke. Kenapa istilahnya dari pemahaman Yusuke memang istilahnya memang memahami sekali tentang karakter detektif Conan seperti itu. Kemudian yang di poin kedua, Bapak ingin menanyakan ke anak-anak sekalian, gambar karakter apa yang anak-anak kalian sukai? Gambar karakter apa yang anak-anak kalian sukai? Ayo. Cindy. Oh ya, Murah. Kalau saya dari Naruto, karakternya Itachi. Dari film Naruto gitu, karakter yang disukai? Itachi. Karakter Hitachi itu seperti apa? Itachi itu dia kakaknya dari Sasuke, temennya Naruto. Tapi dia pergerakannya dia tuh kayak main di belakang gitu, dia nggak terlalu muncul sering. Oh, begitu. Dia diam-diam gitu. Ya. Jadi Ngurah senang dengan karakternya itu. Ya. Kemudian yang poin ketiga, menurut kalian bagaimana caranya membuat gambar karakter kepala manusia animasi 2 dimensi? Nah, di sini kan intinya anak-anak sekalian baru istilahnya mencoba untuk membuat karakter kepala manusia. Kalau anak-anak istilahnya mengira-ngira dulu dari pemahaman anak-anak sekalian, gimana kira-kira caranya untuk membuat karakter kepala manusia animasi 2 dimensi? Ada yang tahu atau enggak? Mengira-ngira aja dulu. Ya, intinya anak-anak sekalian, karakter kepala, seperti ini caranya membuat, ya kira-kira seperti apa gitu loh. Ada atau enggak yang kebayang kira-kira? Ada atau enggak yang kebayang dari pemahaman yang dari pertanyaan yang Bapak berikan? Ada? Ya, Ngurah gimana Ngurah? Mungkin sedikitnya yang saya tahu, tapi mungkin awalnya dari membuat oval. Ya. Dibagi menjadi 4 bagian, garis horizontal dan vertikal. Mungkin di garis horizontal dibuat mata, di atas garis horizontal tersebut dibuat alis, antara mata dan dagu bagian bawah dibuat hidung, dan di bawahnya mulut, di bagian samping kepala dibuat telinga, rambut di bagian atas. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Ya. Tadi penjelasan Ngurah Dwidi sudah bagus sekali, tapi itu juga nanti perlu sebentar Bapak istilahnya tunjukkan tentang seperti apa membuat karakter kepala. Tapi itu dari segi peulasan yang diulas oleh Ngurah Dwidi itu sudah mengena, tapi perlu penyempurnaan lagi seperti itu. Sudah bagus ulasannya seperti itu ya. Tahapan akhir mengerjakan. Ya, ini sudah mendekati finishing dia. Seperti itu.
Nah, ini dia pada tahapan penyelesaian akhirnya dengan membersihkan mungkin kotor-kotor dari arsiran yang dibuat tadi itu, ya. Seperti itu. Jadi sekarang anak-anak sekalian, Bapak tadi sudah bagikan LKPD-nya. Kemudian sekarang anak-anak sekalian silahkan dah mengerjakan ya tahapan membuat karakter animasi 2 dimensi dengan tema kepala itu, kepala manusianya. Oke? Istilahnya silahkan anak-anak sekalian mengerjakan tugas itu. Silahkan. Silahkan dibuat di kertas gambar ya, dibuat di kertas gambarnya sesuai dengan kertas gambarnya. Oke. Ingat pengkomposisiannya biar di tengah, biar tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri atau ke bawah atau ke atas. Dia harus di tengah-tengah. Ya. Baik, tadi sudah istilahnya Bapak berikan waktu ke anak-anak sekalian untuk mengerjakan karya, mengerjakan tugas. Kemudian sekarang ketika karya itu sudah selesai, Bapak harap anak-anak sekalian bisa mempresentasikan karyanya satu persatu. Kemudian Bapak memberikan kesempatan untuk anak-anak sekalian untuk mengkritisi karya teman-teman. Istilahnya mana kekurangannya, mana kelebihannya, kalau memang ada silahkan komentari. Kenapa? Ini adalah fungsinya adalah untuk memotivasi kita. Kalau mungkin kurang bagus karya kita, ketika diberi masukan oleh teman-teman akan menjadi lebih bagus, lebih maksimal di karya yang berikutnya, seperti itu. Oke. Sekarang sesuai dengan urutan, dimulai dari Cindy. Silahkan Cindy presentasikan karyanya. Ini hasil karya saya. Ini karakternya saya buat sendiri, nggak ada referensi, jadi ngayal aja gitu. Terus arsirannya pakai teknik arsir lurus gitu, sesuai arahnya. Sudah sini. Nah, dari dari pemaparan sini tadi ada yang menurut anak-anak sekalian ada yang kurang atau enggak? Oh ya, Chandra, silakan. Izin menambahkan, menurut saya mungkin bisa ditambah
tambahkan shadow-nya di bagian mukanya agar tidak terlalu flat. Nah, sudah. Saya nanti Ya, sudah kan? Seperti itu masukannya, dalam artian Bapak juga sama, masukannya adalah di sana dia di bagian wajahnya itu masih kurang dia bayangan gelapnya seperti itu. Sehingga kalau sekarang itu visualisasinya karyanya Cindy wajahnya itu datar. Tapi kalau ketika diberikan arsiran seperti masukan daripada Chandra, dia akan kelihatan bervolume seperti itu. Ya. Giliran Pangestu, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Kang Istu ingin mempresentasikan hasil karya saya. Bisa dilihat di sini gambar kepala seorang wanita. Saya di sini menggambarkan menggunakan teknik arsir ke samping. Saya mewarnai rambut sebelah kiri dan kanannya berbeda karena dari referensi yang saya lihat warna rambutnya berbeda. Yang di sebelah kanan jauh lebih gelap ketimbang di sebelah kiri. Saya di sini menggunakan referensi dari game Mobile Legends, hero bernama Parsa. Lalu untuk bagian mata saya sendiri menambahkan sedikit untuk topengnya karena saya sedikit agak kesulitan untuk mewarnai mata. Sekiranya itu yang saya sampaikan. Sekarang ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya. Saya ingin menambahkan untuk topengnya kurang tebal di bagian topengnya. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Tidak. Ya. Ya, kedepannya dalam artian kalau mau apa seperti yang dibilang dengan Rama, intinya kalau membuat topeng disesuaikan juga karena disesuaikan topeng, kemudian contohnya itu kan dia gelap gininya topengnya pakai yang arsiran gelap pakai, ya sehingga akan tampak lebih real dia. Oke, silakan duduk. Kemudian yang berikutnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rama. Saya ingin mempresentasikan tugas dari Pak Gus. Di sini saya menggambar seorang wanita yang saya lihat referensinya di internet. Saya sih niatnya bikin wanita orang Cina ya, ini referensinya, tapi nggak tahu sih jadinya kayak orang Cina atau enggak. Jadi saya ingin menambahkan. Ada, nggih. Ya, Saya ingin menambahkan arsiran di bagian rambut yang belakang harusnya tebal juga, seperti yang pokoknya di pola. Kenapa gini? Bisa apa? Alasan murah istilahnya memberikan dia tebal. Supaya rambutnya itu terlihat sama bagian depan dan bagian belakang. Tidak terlihat seperti terputus beda rambut jadinya. Kemudian kalau apa namanya? Kalau murah bisa gini, kalau di depan tuh misalkan dia cerah, kalau semakin ke belakang semakin ya, seperti itu ya. Semakin ke belakang, rambut itu akan semakin gelap sehingga dia kelihatan rambut yang di depan sama rambut yang di belakang seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi teman yang mau menambahkan? Tidak ada? Ya, silakan duduk. Kemudian Yusuke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Yusuke akan mempresentasikan gambar saya diberi tugas oleh Pak Agus. Di sini saya menggambar anime perempuan. Saya mendapatkan referensi dari Pinterest. Di sini saya arsir dengan cara arsir ke samping. Di sini saya lebih menggambarkan lebih condong ke mata karena saya lebih suka menggambar mata. Jadi saya lebih bagus di matanya, jadi gambar rambut agak berantakan. Sekian untuk teman-teman. Jika ada yang mau menambahkan atau bertanya. Ada? Ya, Pangestu. Mungkin arsiran pada wajahnya
bisa ditambahkan supaya terlihat yang mana gelap dan yang mana yang terang. Udah, gitu aja. Itu aja. Oke. Ya, Yusuke ya. Dalam artian untuk memberikan dia kesan volume ya wajahnya. Padahal dari segi visualisasi karakternya sudah dapat, kemudian istilahnya cuma kekurangannya adalah seperti yang tadi Pangestu bilang di wajahnya itu. Oke, kalau bisa ditambahkan alangkah bagusnya, akan lebih kelihatan dia hidup. Ya. Kalau tidak ada ditambahkan, ada lagi yang mau ditambahkan lagi? Enggak? Oke, silahkan duduk. Kemudian Murah Dwidi. Selamat pagi. Pagi. Nama saya Gusti Made Dwidi Reka. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Agus. Di sini saya menggambar kepala manusia laki-laki. Referensi dari gambar ini adalah saya dapatkan dari sosial media. Di sini cara mengarsir saya satu arah dengan arahnya ke samping. Di sini juga karakternya saya tambahkan seperti aksesoris tanduk dan rambut yang panjang diikat sebelah sini. Matanya juga saya buat hitam dan putih seperti itu dengan arsiran yang berbeda supaya terlihat mata dan bayangan yang lainnya terlihat beda. Di sini juga saya arsir di bagian bawah alis dan hidung. Ya, sekian. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ada lagi? Ada yang mau menambah? Ya, ya, silakan. Bagi saya mungkin untuk arsirannya bisa ditebalkan lagi. Ya, benar ya. Bapak tadi melihat juga istilahnya ketika Bapak melihat secara langsung dengan memegang kertasnya kelihatan dia udah maksimal hasilnya. Tapi ketika dilihat dari jauh, ya kelihatan dia masih agak tipis. Ya, seperti itu. Ya, itu kalau memang bisa. Yang itu pakai pensil berapa B yang paling gini? Ini sudah 8B, tapi mungkin saya emang agak kurang ditekan ya. Ya, seperti itu. Benar saran Yusuke, benar. Ya. Seperti itu ya sarannya. Saran dari Bapak juga, saran dari Yusuke juga, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Next, berikutnya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anima Desara Maharani. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat karakter yang terinspirasi dari kartun Disney. Dan untuk teknik arsirnya saya memakai arsir ke samping dan arsir yang bulat-bulat. Untuk pensil yang saya gunakan yaitu pensil 2B, 4B, dan 8B. Di sini saya membuat seorang perempuan yang memakai topi. Dan untuk mungkin kesulitannya yang bisa saya paparkan yaitu dalam mengarsir di area rambutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman yang lainnya dipersilakan. Ada yang mau nambahkan temannya? Ada? Oh, nggih, Cindy. Untuk topinya mungkin ditebali garisnya biar tahu di mana rambut sama topinya, sama bagian lehernya kurang kelihatan. Terima kasih. Kalau ada lagi? Teman yang lain ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah? Sudah, ya. Baik, terima kasih atas waktu. Nggih. Nah, itu tadi sudah panjang lebar kita istilahnya mengulas karya teman-teman ya, teman-teman. Kemudian dari pemaparan anak-anak sekalian tentunya akan mendapat masukan-masukan yang intinya di sana akan dapat memotivasi anak-anak sekalian untuk bisa berkarya lebih baik dari karya yang sekarang, seperti itu. Sebelumnya anak-anak sekalian sudah mempresentasikan karyanya satu persatu ke depan. Kemudian sudah dikoreksi juga dengan teman-teman dan Bapak. Ya, sekarang di di kegiatan
di kegiatan penutup, Bapak harap istilahnya dari siswa untuk merangkum dari kegiatan yang sudah berjalan ini. Silakan Chandra. Izin menjawab. Nggih. Dari tadi pembelajaran kita sudah mengerjakan karakter animasi dengan tema kepala manusia dengan teknik arsir. Ya, berarti itu Chandra dan teman-teman lain sudah menyimak apa yang Bapak berikan, materi yang Bapak berikan. Kemudian Bapak sedikit menambahkan, kenapa Bapak berikan istilahnya menggambar karakter animasi dengan tema kepala manusia, karena ini menurut Bapak juga sangat penting. Kenapa? Karena karakter kepala manusia, kalau memang istilahnya ini merupakan dasar ya, dasar untuk kita nanti mengarah ke animasi yang memang sebenarnya yang mengarah ke IT seperti itu. Tapi ketika kita tidak paham dengan istilahnya proporsi kepala, badan, tangan dan sebagainya itu, kita tidak akan bisa melewati yang tahapan berikutnya seperti itu. Sehingga ini merupakan hal yang wajib anak-anak sekalian pahami seperti itu. Kemudian untuk di penilaian nantinya istilahnya sudah Bapak lakukan, sehingga nantinya itu akan menjadi referensi Bapak istilahnya untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing karya. Kemudian dari apa namanya, Bapak juga ingin tahu terhadap istilahnya pembelajaran yang Bapak berikan tadi. Apakah sudah istilahnya sudah jelas anak-anak sekalian pahami atau belum? Dari materi yang sudah Bapak berikan, sudah nggih. Kemudian dari suara yang istilahnya yang apa namanya yang Bapak ungkapkan ketika Bapak memberikan materi, sudah jelas didengar atau belum? Sudah nggih? Ya. Baik, itu istilahnya untuk merefleksi, memberikan umpan balik kepada pembelajaran yang Bapak berikan. Kemudian setelah kita melewati hal itu, sekarang Bapak istilahnya ingin menutup pembelajaran ini, istilahnya karena anak-anak sekalian sudah mengerjakan tugas ini dengan maksimal, ya, seperti itu. Kemudian untuk di minggu depan kembali Bapak ingatkan untuk istilahnya seperti di awal pembelajaran kita, nanti kita akan mengerjakan lagi istilahnya tugas yang berikutnya. Tapi sebelum itu tentunya nanti akan ada teori terlebih dahulu, pemahaman terlebih dahulu, baru ke keterampilan dalam artian misalkan mengerjakan gambar seperti itu. Ya, sudah jelas? Sudah nggih? Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian di hari ini. Untuk pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Silakan anak-anak sekalian kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan ke materi yang berikutnya. Silakan.